بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Ma'ali Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ahu. Kita masuk pada dalil yang kedua dari bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minat dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Dalil dari sunnah yang pertama adalah qala rahimahullah ta'ala an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang telah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwasanya Isa ibnu Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan merupakan kalimatullah merupakan ciptaan dari firman Allah tabaraka wa taala yang Allah lemparkan kepada Maryam, yang Allah tiupkan kepada Maryam, wa ruhun min, dan merupakan ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan darinya, wal jannata haqqun wan nar haqqun. Dia juga bersaksi bahwasanya jannah, surga itu hak, ada, nyata, wan naru haqqun, dan neraka juga hak adanya. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surganya, ala ma kana minal amal, sesuai dengan apa yang ada padanya dari amalannya. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Diterangkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, Ubadah ibn Samit huwa Ubadah ibn Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah Ubadah ibn Samit bin Qais dari kaum Ansar dari Bani Khazraj, kabilah yang besar yang ada di Madinah yang ma'ruf. Ahadun nuqaba badriyun, salah satu tokoh dari kaum Ansar yang pernah mengikuti perang Badar, sehingga dijuluki dengan Badri.
masyhur, seorang yang tersohor, terkenal. Tuwfiya sanata 34 Hijriyah. Beliau wafat pada tahun 34 Hijriyah. Walahu 72 sanah. Beliau memiliki usia 72 tahun ketika wafatnya, radhiyallahu anhu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, syahida an la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Yang dimaksud di sini kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, takallama bihadhil kalimah. Maksudnya bersaksi di sini adalah orang yang berbicara dengan kalimat ini. Artinya mengucapkan la ilaha illallah. Dia ucapkan. Tidak hanya mengucapkannya saja, bahkan arifan li ma'naha. Dia mengenal maknanya, mengetahui maknanya. Amilan bimuqtadaha, dia juga mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, di mana konsekuensinya la ilaha artinya la ma'luha. Al-ma'luh ini ma'bud, tidak ada yang diibadahi ilallah kecuali Allah semata. Ini konsekuensinya. Dan sebagaimana sudah diterangkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini adalah miftah, ya, kunci, yang dimana miftah lahu asnan, dia memiliki gigi-gigi. Demikian, sehingga seseorang tidak akan mungkin bisa membuka pintu kalau kuncinya itu tidak ada gigi-giginya. Artinya ini adalah konsekuensi, sehingga ketika dia mengetahui betul tentang kunci tersebut dan dia mengamalkan konsekuensinya zahiran wa batina, secara lahiriah maupun batiniah, maka inilah yang dikatakan dengan syahidah, ya. Karena seseorang tidaklah dikatakan syahid, bersaksi, illa ma'ilmin, kecuali bersama pengetahuan. Harus adanya ilmu terhadap apa yang diucapkannya. Kemudian lafaz la ilaha illallah, kata Syekh, maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ilaha maknanya la ma'buda, karena ilah dari kata aliha ya'lahu, ya. Kemudian menjadi ma'luh, isim maf'ulnya, ay ma'bud. Demikian. Yang dimana la-nya di sini adalah la nafiyah lil jins, yang dia membutuhkan isim-isimnya adalah ma'bud. Isim dari la nafiyah lil jins. Maka ketika ada isim dia butuh khabar. Khabarnya apa? Bihaqqin mahdhuf. Maka dimunculkan oleh para ulama la ma'buda bihaqqin illallah. Karena illa min adawatil istisna. Ya. Sehingga lafzul jalala Allah adalah mustasna. Nah, kemudian wahdahu halun muakkidun lil isbat. Wahdahu sendiri adalah hal, hal daripada ucapan la ilaha illallah ini, yang tujuannya adalah muakkid lil isbat, mempertegas dari isbat, sebuah ketetapan. Di sini ditetapkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah wahdahu, kecuali Allah semata. Nah, la syarikalah maknanya adalah ta'kidun linafi. Kemudian la syarikalah ini taukid, bentuk taukid yang kedua, tetapi linafi, yang memperkuat untuk nafinya.
Karena namanya tauhid itu harus ada isbat wa nafi. Iya, sebagaimana sudah pernah diterangkan di awal bahwasanya namanya tauhid itu harus ada al-isbat wa nafi. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kaidahnya para ulama bahwasanya apa? Bahwa tauhid itu adalah man asbata ya wa nafa fi anin wahid faqad wahhada. Man asbata, siapa yang telah menetapkan, wa nafa, dan menafikan, fi anin wahid, dalam satu kesempatan, dalam satu waktu secara bersamaan, maka dialah yang dinamakan dengan orang yang bertauhid. Sehingga tidak cukup hanya mengatakan la ilaha, la ilaha, la ilaha, atau tidak cukup hanya mengatakan illallah, illallah, illallah. Tidak cukup. Tauhid itu harus isbat wa nafi. Ada yang dinafikan dari semua sesembahan dan ditetapkan hanya satu saja. Baru inilah namanya tauhid. Karena man asbata walam yanfi faqad asyraka. Siapa yang menetapkan tetapi tidak mau menafikan, tidak mau menghilangkan yang lainnya, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Kenapa? Karena dia tetapkan semua sesembahan sebagai sesembahannya. Tetapi waman nafa walam yusbit, siapa yang menafikan, siapa yang menolak peribadatan sesembahan dan tidak mau menetapkan walaupun satu, tidak mau dia tetapkan, berarti apa? Faqad alhad, berarti dia telah mulhid. Bahasa kitanya ateis ya. Karena dinafikan semua sesembahan. Baik. Qala wa rasuluhu abduhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Maksudnya di sini ayat wa syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Maksudnya wa syahida anna Muhammadan, dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu. Maksudnya abduhu ay mamlukuhu wa abiduhu. Dia adalah mamluk. Dia adalah yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dikuasai, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berhak untuk diibadahi. Ini hikmahnya. Dan abiduhu, abidnya yang beribadah kepada Allah. Kalau Nabi kita Muhammad SAW saja beribadah kepada Allah, maka tidak pantas untuk diibadahi. Ya, baik. Demikian. Kalau saja Allah, kalau saja Nabi kita memintanya kepada Allah, tidak pantas kita memintanya kepada Nabi. Ya, demikian. Wa rasuluhu mursiluhu bi syari'atih. Yang dimaksud dengan rasulnya adalah mursiluhu atau mursaluhu bi syari'atihi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariatnya. Karena kalau mursil itu yang mengutusnya. Nah, kalau wa ana Isa, kemudian setelah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, tidak cukup hanya di situ. Kenapa? Di sini ternyata oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam juga dibawakan tentang syahadah bi Isa. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. Dan dia juga bersaksi bahwasanya Isa, ini Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, abduhu wa rasuluhu, juga sama. Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Artinya kata Syekh Shalih Fauzan, ay wa syahida anna Isa bin Maryam, dan dia juga bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam adalah abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya. Kenapa dibawakan pula hal ini oleh Rasulullah SAW? Khilafan lima ya'taqiduhun nasara, dalam rangka untuk menyelisihi apa yang telah diyakini oleh kaum Nasrani. Kenapa? Karena kaum Nasrani meyakini bahwasanya Isa adalah huwallah,
dia adalah Allah. Satu kelompok. Kelompok lain mengatakan apa? Bahwasanya Isa adalah apa? Ibnullah. Ya. Isa itu adalah putra Allah. Padahal Allah sudah menegaskan dalam banyak ayat. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak pernah melahirkan. Artinya apa? Allah juga tidak pernah menyatakan memiliki sahibah, memiliki istri. Ya, lam yakun lahu sahibah wala walada. Allah tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Ditegaskan. Sehingga ketika kita juga bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, artinya kita bersaksi bahwasanya Isa bin Maryam ini adalah bukan Allah, bukan pula putra Allah. Ya. Ataupun juga kelompok yang ketiga yang mengatakan apa? Salisu salasah. Sesembahan yang ketiga dari yang tiga. Demikian. Ini membantah mereka tiga kelompok yang ada pada tubuh Nasrani, yang dimana pada tubuh Nasrani mereka menyatakan bahwasanya Isa adalah Allah, Isa itu adalah Allah. Iya. Maka ketika seseorang bersaksi bahwasanya Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu, ini menafikan pendapat tersebut, keyakinan tersebut. Taib. Wa kalimatuhu, kemudian dia juga bersaksi bahwasanya Isa adalah kalimatullah. Apa maksudnya? Annahu khalaqahu bikalimatin. Maksudnya adalah dia meyakini bahwasanya Isa diciptakan dengan kalimah, dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Idza arada Allahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan sesuatu, Allah tidak tinggal mengucapkan kun, katakanlah fayakun, maka jadilah ia. Wa hiya qauluhu kun. Yang dimaksud dengan kalimatu air, kalimatu kun. Apakah Isa itu adalah kun? Tidak. Ya. Karena kun adalah apa? Kalimatullah. Ya, kalamullah. Nah, sehingga ketika kita mengatakan Isa adalah Abdullah wa Rasuluhu wa kalimatuhu, menjadi lengkap semua. Isa itu adalah hamba Allah, Rasulnya, dan makhluk yang diciptakan dengan kalimat kun. Berarti dia bukan kun. Dia bukan kalimat kun itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kalimat kun itu sendiri berarti membenarkan apa yang mereka yakini bahwasanya Isa adalah Allah. Iya, begitu. Alqaha ila Maryam, yang kalimat itu alqaha ila Maryam, diutus kepada Maryam, ditiupkan kepada Maryam. Maksudnya alqaha ila Maryam ay arsala biha Jibrila ilaiha. Allah mengutus Jibril dengan membawa kalimat kun tadi ilaiha kepada Maryam. Ya. Fa nafakha fiha min ruhih. Maka Jibril pun meniupkan ke dalam rahim Maryam dari ruh yang Allah ciptakan, al-makhluqah. Sehingga Isa itu bukan Ruhul Kudus. Dengan kita meyakini alqaha ila Maryam, artinya kita juga membantah kelompok yang ada pada Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah Ruhul Kudus katanya. Ya, ruh yang suci. Maka kita katakan bukan. Isa adalah kalimatun alqaha ila Maryam. Isa itu tercipta dari sebuah kalimah, yaitu kun, yang Allah tiupkan ke dalam rahim Maryam. Baik, demikian. Kalau seandainya mereka mengatakan, loh bagaimana mungkin Maryam tidak pernah menikah, bahkan belum pernah tersentuh
oleh lelaki manapun juga. Kalau sampai lahir berarti apa? Kemungkinannya cuma 3. Imma itu dia adalah Allah itu sendiri, wa imma dia adalah putra Allah, wa imma dia yang ketiga dari 3 sesembahan. Maka kita katakan seperti yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala, inna masala Isa 'indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Lihat, sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah, ya, kamasali Adam, seperti permisalannya Adam, bahkan lebih mudah lagi. Kenapa? Karena Isa masih memiliki ibu. Kalau Adam, mana ibunya? Ya, mana ayahnya? Lebih sulit mana, menciptakan yang tidak ada ibu dan tidak ada ayah, atau yang menciptakan, atau lebih sulit menciptakan yang masih ada ibunya? Ya, tentu lebih mudah menciptakan anak yang terlahir dari rahim seorang wanita. Ya, nah, jangan kemudian sekarang dibikin bualan, dibikin kedustaan. Ya, saya seperti Maryam bisa hamil tanpa suami. Ya subhanallah, ya banyak orang mengaku seperti itu, ya. Nah, na'udzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Miskin hal, ya. Baik. Demikian. Maryam itu siddiqah, orang yang jujur. Lah sedangkan kalian, sedangkan Anda, ya, wahai wanita yang mengaku-ngaku seperti Maryam, apakah kalian dikenal sebagai siddiqah? Sebagai wanita yang jujur? Nah, ini. Sehingga apa? Fanafakha fiha min ruhihil makhluqa biidnillahi azza wajal. Maka Allah tiupkan, Jibril tiupkan ke dalam rahim Maryam dari ruh yang telah Allah ciptakan dengan seizin Allah tabaraka wa taala. Sehingga kalimat berikutnya adalah waruhun minhu, dipertegas lagi dengan waruhun minhu. Isa itu adalah ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan darinya. Nah, maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, anna Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqaha Allah tabaraka wa taala. Bahwa Isa itu adalah ruh dari ruh-ruh yang telah Allah ciptakan. Ya. Minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dari penciptaan Allah. Minhunya itu, lu kan kalimatnya minhu, berarti apa? Min itu diantara fungsinya min adalah litabi'id, iya kan? Litabi'id itu apa? Menunjukkan ba'diyah, iya, bahagian. Misalkan apa? Bahagian itu, misalkan raghib, akaltu minar raghib sulusahu, misalkan. Aku makan raghib, yani makan roti sepertiganya, misalkan. Berarti bagian yang dimakan itu apa? Bagian dari rotinya, ya. Berarti min itu litabi'id, ya kan? Maka kita katakan apa? Kita katakan min di sini bukan litabi'id, tetapi min di sini adalah lil ibtida, untuk menunjukkan permulaan bahkan. Yani artinya min Allah di sini adalah bukan min yang bermakna juz'un minhu, bukan. Bukan merupakan satu bagian parsial dari Allah. Na'udzubillah, subhanallah amma yasifun. Maksudnya minhu minhu khalqan, dari Allah lah penciptaannya. Nah, yang dimaksud darinya itu adalah dari Allah lah penciptaannya. Wa ijadan, keberadaannya, wujudnya itu dari Allah. Ya, penciptaannya dan keberadaannya itu dari Allah. Bukan ruhnya adalah ruh Allah, bukan. Ya, demikian. Apa buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jasiyah ayat ke-13, Allah juga memakai lafaz minhu juga. Memakai lafaz yang sama, minhu. Apa itu? Allah menyatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min.
wa sahhara lakum, dan Allah tundukkan bagi kalian, Allah tundukkan, Allah mudahkan untuk kalian, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi. Allah mudahkan langit sebagai apa? Atap bagi kita. Allah mudahkan bumi ini sebagai apa? Hamparan bagi kita. Allah mudahkan juga hewan-hewan di antaranya untuk kita makan, untuk kita jadikan kendaraan, untuk kita jadikan sebagainya. Ya, semuanya yang ada di langit dan ada yang di bumi. Semuanya kata Allah, Allah mudahkan, Allah tundukkan untuk kalian jami'an, semuanya minhu. Ini min Allah, dari Allah Ta'ala. Apakah kita akan mengatakan bumi itu bagian dari Allah, langit itu bagian dari Allah, ya, kendaraan juga bagian dari Allah? Subhanallah. Ya, tidak ada satu orang pun yang akan mengatakan, yang akan berani mengatakan apa? Itu bagian dari Allah. Ya. Nah, walaupun lafadznya sama kan, minhu juga. Nah, baik. Mafhum berarti ya? Berarti minhu di sini apa? Bukan litab'id, bukan menunjukkan bagian, bukan. Tetapi apa? Minhu di sini menunjukkan apa? Penciptaannya berasal dari Allah. Perwujudannya berasal dari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mewujudkannya. Begitu. Tamam. Baik. Tidak hanya di situ, bahkan barang siapa yang bersaksi juga, wal jannata haqqun wan nara haqqun. Siapa yang bersaksi bahwasanya surga itu hak ada, wan nar, dan neraka itu hak adanya. Nah, ini benar-benar ada. Baik, bukan sesuatu hayalan, bukan hanya dongeng belaka, bukan. Ya. Baik. Maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, syahida annal jannata wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabi sabitatani la syakka fihima. Maksudnya barang siapa yang bersaksi juga bahwasanya surga dan neraka yang keduanya telah Allah beritakan di dalam kitabnya yang suci, keduanya adalah perkara yang sabitatan, dua perkara yang telah benar adanya, la syakka fihima, tidak ada keraguan di dalam keduanya. Maka siapa yang bersaksi demikian juga, adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam surga. Subhanallah. Lihat, mudah tidak jalan surga? Mudah. Kapan mudah? Bagi yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia berusaha untuk mencari ilmu di dalam jalan itu. Ya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan, maka Allah akan mudahkan untuk dia sebuah jalan. Jalan menuju apa? Ilal jannah. Jalan menuju surga Allah Ta'ala. Lihat. Lihat. Nah. Wa amma man saddaqa bil husna. Apa? Wa amma man ittaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Lihat. Siapa yang mau bertakwa wa saddaqa bil husna, dan siapa yang mau membenarkan adanya al husna, kata para ulama, al husna maksudnya adalah al jannah. Al husna yang dimaukan dalam ayat tersebut adalah al jannah. Siapa yang mau bertakwa dan mau membenarkan adanya surga, lihat, fasanuyassiruhu, maka kami akan mudahkan untuk dia. Apa itu? Al-yusra, kemudahan untuk memasuki ke dalam jannah. Subhanallah. Indahnya surga, mudahnya surga. Ya.
Pantas kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan apa? Jannati qalbi, katanya. Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di penjara, kemudian ditanyakan, "Kenapa engkau begitu tenang menghadapi ini semua?" Di penjara, disakiti, di ini dan itu, beliau tetap tenang. Beribadah, tetap beribadah kepada Allah taala, tetap bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau katakan apa? Fa inna jannati qalbi, atau kama qala rahimahullah taala. Karena sesungguhnya surgaku adalah hatiku. Ya subhanallah. Sebagaimana firman Allah taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Ya. Saya, kata Allah taala, saya inda dhanni 'abdi bi, bergantung pada prasangka hambaku terhadap diriku, kata Allah taala. Subhanallah. Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pun akan mudahkan urusan kita. Ya, yakini itu. Yakini. Baik. Demikian. Faya subhanallah. Maka Rasulullah SAW menjamin dalam hadis ini, adkhalahul jannata ala ma kana, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Maksudnya apa? Kata Syekh, jawabu syart as-sabiq min qauli man syahida. Ini merupakan jawabu syart, jawaban syart, ya. Nah, man syahida, man ini termasuk adatu syart, ya. Komponen syarat dalam ilmu nahwu. Di situ nanti ada pelajaran tentang apa? Tentang syartiyah, jumlah syartiyah, kalimat syarat, di mana ada adatu syarat memiliki 3 rukun, ada adatu syarat, ada fiil syarat, ada jawabu syarat. Adatu syarat diantaranya man, barang siapa, ya, idza, apabila, dan seterusnya, ya. Ini diantara adatu syarat. Barang siapa yang berbuat demikian. Di sini apa? Barang siapa yang bersaksi. Berarti ini fiil syaratnya. Ya, pekerjaan yang harus dijalankan sebagai syarat. Maka jawabu syaratnya artinya apa? Akibat dari pekerjaan tadi apa? Adkhalahul jannata. Ya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Ya. Baik. Karena di sini jumlah fi'liyah, maka tidak memakai fa jawabannya. Ya. Dan nanti pembahasannya insyaallah taala dalam pelajaran nahwu. Ala makana minal amal. Maksudnya apa? Bergantung pada amalan yang ada pada dirinya. Yahtamilu ma'nayn. Kata Syekh Shalih Fauzan, ala makana minal amal ini memiliki 2 makna, 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, al-awwal, adkhalahullahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dzunub. Subhanallah. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sekalipun dia muqassir, sekalipun dia kurang dalam ibadahnya, kurang dalam beramalnya. Kenapa? Karena di antara kita tidak ada yang bisa menjamin amalan kita sempurna. Sahih? Oleh karenanya kita setiap kali selesai salat kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk istaghfiru. Mintakan ampun kepada Allah. Astaghfirullah. Kenapa? Nahnu muqassirun. Karena kita ini apa? Muqassir. Orang yang belum sempurna dalam beramal. Dan tidak bisa memastikan bahwa amalan kita sempurna dan pasti diterima. Ya. La yadkhulul jannata bi'amalin. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam jannah karena amalannya. Tetapi apa? Walakin bifadlin wa rahmatin minallah. Tetapi hanya berkat karunia dan rahmat dari Allah lah seseorang itu masuk ke dalam jannah. Kenapa? Karena kita muqassir. Nah, dan sebagian ulama ada juga yang mengatakan apa? Selesai kita ibadah, selesai kita salat itu membaca alhamdulillah. Kenapa? Karena walaupun kita muqassir tetapi kita masih diberikan taufik, kemudahan untuk beramal. Iya. Sahih? Nah. Begitu. Baik. Demikian. Sehingga apa? Kata Syekh Shalih Fauzan, adkhalahullahu jannah wa in kana muqassiran wa lahu dzunub.
Allah akan masukkan dia ke dalam jannah sekalipun dia muqassir, sekalipun dia tidak sempurna dan dia memiliki dosa-dosa. Kenapa? Li'annal muwahhid, ini keutamaan tauhid. Karena seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, la budda lahu min dukhulil jannah, pasti dia akan masuk ke dalam jannah. Subhanallah. Orang yang bertauhid pasti akan masuk ke dalam jannah, jaminan dari Allah tabaraka wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini tafsiran yang pertama. Asani tafsiran yang kedua, adkhalahu Allahul jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalih. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan kedudukannya dia di dalam surga itu sesuai dengan tingkatan amalannya. Ya. Sehingga ada orang yang an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Ya. Ada orang yang diberi kenikmatan Allah Ta'ala dari kalangan para nabiyin, wasiddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh. Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka-mereka itu adalah sebaik-baik teman bagi kita. Bertemanlah dengan kelompok ini. Al-anbiya, siddiqi, syuhada, dan salihin. Subhanallah. Baik. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh dua imam, maksudnya adalah rawah hadzal hadis al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima alladaini huma asahul kutub ba'dal Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih, kitab sahih keduanya. Yang kedua kitab tersebut adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Nah, sehingga makna dari hadis ini, kata Syekh Shalih Fauzan, al-ma'na al-ijmal lil hadis, makna secara global terhadap hadis ini, anna Rasulullah SAW yukhbiruna, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, mubayyinan lana, menjelaskan kepada kita, fadlat tauhid wa syarafahu, menjelaskan tentang keutamaan tauhid dan kemuliaan tauhid. Subhanallah. Anna man nataqa bi syahadatain, apa keutamaannya yang didapat? Bahwa barang siapa yang berucap dengan dua kalimat syahadat, arifan li ma'nahuma, dalam keadaan dia tahu, mengerti tentang makna kedua kalimat tersebut, amilan bi muqtadahuma, dalam keadaan dia mengamalkan konsekuensi kedua kalimat tersebut, zahiran wa batina, baik secara zahir maupun secara batin, wa tajannabal ifrata wat tafrita, dan menjauhkan diri dari sikap ifrat dan tafrit, berlebihan dan meremehkan, berlebihan dalam beribadah, beramal, atau meremehkan ibadah atau amalan. Fi haqqin nabiyyainil karimain, ini ifrat wa tafrid, berlebihan maupun meremehkan hak kedua nabi ini, dua nabi yang mulia, yaitu Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa aqarra lahuma birrisalah wa ubudiyatihima lillah, dan dia juga menetapkan bagi kedua nabi tersebut adanya risalah dan ubudiyah, kehambaannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'is rububiyah, dan bahwasanya keduanya tidak memiliki satu pun keistimewaan dari sifat rububiyah. Wa aiqana bil jannati wan nar, selain itu dia juga meyakini adanya surga dan neraka. Anna ma'alahu ilal jannah, maka tempat kembalinya adalah ke dalam surga. Wa in sadara minhu ma'asid duna syirk, sekalipun muncul pada dirinya kemaksiatan selain dari kesyirikan. Ini yang terpenting, ya. Walaupun dia melakukan kemaksiatan, selama itu bukan kesyirikan, maka Allah akan jamin dia masuk ke dalam jannah. Wa bihadza naktafi, dengan ini kita cukupkan, dan insyaallah taala kalau ada yang mau ditanyakan atau mau kurang jelas, silahkan ditanyakan di forum tanya jawab setelah adzan biidznillah tabaraka wa taala. Nah, baik, kita cukupkan dulu adzan, insyaallah taala baru
lanjut dengan tanya jawab kalau ada. Baik. Baik. Ada satu pertanyaan dari Ami Ghalib hafizahullah taala. Bagaimana dengan ucapan Maryam yang mengatakan walam yamsasni bashar? Ya. Dalam keadaan saya belum pernah tersentuh oleh seorang manusia pun. Bagaimana bisa melahirkan? Ya. Jazakallahu. Tapi jawab alal malaikat. Nah, Alal malaikat. Anni lam yamsasni bashar. baik. Bahkan ketika Jibril alaihi salatu wassalam mendatangi Maryam ingin meniupkan ruh, inni rasulullah ilaik, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah yang diutus kepadamu. Sampai-sampai Maryam mengatakan apa? Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, dalam ayat lain. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Berlindung darimu jika kamu bertakwa. Artinya belum pernah tersentuh sama sekali. Iya, hatta malaikat tidak menyentuhnya. Maka kata Jibril, sebagaimana dikatakan kepada istri para nabi yang lain, artinya kepada istrinya Nabi Allah Ibrahim, kepada istrinya Nabi Allah Zakaria, kata Jibril alaihi salatu wassalam, qala kadzalika qala rabbuka alayya hayyin. Demikianlah yang dikatakan oleh Rabbmu. Artinya apa? Berita tentang akan kelahiran seorang anak. Dan itu amat mudah bagiku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ada pasangannya saja, walaupun yang satu ajuz, sudah menopause, yang satunya sudah syekhun kabir, sudah tua renta, tetapi apa? Allah bisa menjadikan wanita yang ajuz tadi menjadi hamil biiznillah, mudah sekali. Demikian juga dengan Maryam, tanpa belum pernah tersentuh sama sekali oleh manusia. Maka demikian juga bagi Allah tabaraka wa taala teramat mudah. Ya. Makanya Maryam ini, Isa alaihi salatu wasallam ini dikatakan sebagai kalimatullah karena apa? Karena Jibril hanya diperintahkan untuk mengatakan kun. Begitu. Jadilah dia. Gitu. Jibril hanya meniupkan ucapan kun ke dalam rahim Maryam tanpa menyentuhnya. Begitu. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Demikian kurang lebihnya. Ya. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Bisa menjawab kan? Iya, betul. Hanya na'am saja. Iya, betul. Nah, Makhluk. iya. Subhanallah. Dan Maryam juga sebagai wanita biasa, dia tahu konsekuensinya. Kalau saya sampai hamil dan melahirkan, bagaimana orang-orang menilai? Iya kan? Kejujurannya sebagai wanita siddiqah itu dipertaruhkan. Subhanallah, lihat. Seorang wanita yang betul-betul menjadi idaman dia, siddiqah. Kenapa? Dia mempertaruhkan kepercayaan orang terhadap dirinya. Nah, tetapi apa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan segala hikmahnya adanya kejadian yang lain bagi Maryam dan putranya. Begitu. Allah angkat keduanya di muka bumi ini. Demikian. Wa anta jazakallahu khairan. Nah. Baik. Ada lagi yang lain? Fadhal, tidak ada, kita cukupkan sampai sini.
Baik, ila huna sampai sini naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhunubil wa khataaya. Wa subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.